Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Kami dari kelompok Bateweh akan mempresentasikan hasil modifikasi permainan Bateweh dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri. Kelompok saya yaitu terdiri dari Sahih Elang Harisandi, saya sendiri Pramudia Eko Aprila Putra, Prodit Inggil Maetsa, dan yang terakhir Handika dan Nugrastia. Langsung saja ke materinya. Saya akan membacakan sejarah dari permainan Bateweh tersebut. Permainan Bateweh merupakan istilah yang sering dipakai anak-anak daerah Marabahan dan Banjarmasin. Entah mengapa anak-anak ramai mempermainkan permainan ini dengan nama Bateweh. Menurut perkiraan, nama Bateweh ini diambil dari kata tiwah. Tiwah adalah upacara yang dilakukan oleh penganut agama Keharingan di pedalaman Kalimantan. Ya, upacara tiwah ini untuk mengantarkan arwah kerabat yang telah pergi, yang sudah meninggalkan ke surga. Perkiraan kata tewah berasal dari tiwah, didasari pada adanya kesamaan bentuk permainan ini dengan salah satu upacara membeli seekor kerbau besar atau sapi untuk dijadikan kurban. Selama upacara berlangsung, kurban tadi diikat pada tongkat, kayu, dan seluruh warga yang ikut mengelilinginya. Masing-masing anggota keluarga memegang tombak, kemudian melemparkannya ke kurban tersebut sampai kurban tidak berdaya lagi. Setelah itu baru disembelih untuk dimakan bersama. Yang kedua, itu tadi sejarah dari permainan Bateweh tersebut ya. Yang kedua, petunjuk teknis pelaksanaan. Di sini ada perlengkapan yang akan kita gunakan untuk permainan ini. Yang pertama adalah garis pembatas. Ya, garis pembatas. Garis pembatas ini akan kita buat menggunakan kapur atau bisa juga menggunakan tali rafia biasa untuk memberi batas mulai dari batas masing-masing peserta. Terus yang kedua, yang pastinya ada stick. Stick ini alat paling utama karena stick sebagai tujuan untuk memulainya permainan. Dan yang kita gunakan di sini menggunakan stick yang menggunakan bambu. Terus yang ketiga ada bola. Bola ini digunakan untuk mengenai kayu atau lawannya. Bola ini bisa menggunakan bola kasti atau bisa juga dimodifikasi dengan kertas yang dibikin seperti bola. Ya, saya di sini akan melanjutkan cara main dalam permainan tradisional Bateweh. Yang pertama yaitu permainan dilakukan dengan jumlah pemain masing-masing tim maksimal 10 anak dan cadangan maksimal 5. Yang B, masing-masing tim yang bertanding diberi kesempatan untuk bertahan dan menyerang selama 5 menit. Semua perlengkapan disiapkan dan ditata sesuai tempat. Kemudian stick disusun menjadi piramida di tengah lapangan. Dan selanjutnya area main adalah lapangan berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20. Kemudian yang selanjutnya yaitu masing-masing tim yang bertanding berdiri di sisi yang berhadapan dengan berbaris satu berbanjar. Kemudian tim yang menyerang berusaha menjatuhkan stick dengan bola kasti secara bergantian sampai stick jatuh. Pemain yang gagal menjatuhkan stick kembali ke belakang untuk menunggu giliran kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ketika stick jatuh, tim yang menyerang berusaha menyusun kembali stick. Ketika stick kembali tersusun, menyerang kembali posisi penyerang.
awal untuk mengulang hal yang sama. Tim selanjutnya yaitu tim bertahan menunjukkan satu pemain sebagai algojo yang bertugas di dalam area lapangan. Yang sisanya yaitu berjaga di luar. Algojo bebas bergerak di dalam lapangan, namun tidak diperbolehkan bergerak ketika memegang bola. Kemudian selanjutnya itu pemain bertahan yang di luar di lapangan diperbolehkan bergerak bebas dengan atau tanpa bola. Yang selanjutnya itu pemain bertahan bertugas merobohkan kembali stick yang disusun dengan melempar bola ke area lapangan kecuali algojo. Jika pemain tim menyerang terkena bola, maka pemain tersebut keluar dari permainan sampai stick kembali tersusun. Yang D selanjutnya yaitu perolehan poin pertandingan. 1. Tim yang menyerang mendapat poin 1 apabila berhasil menyusun stick kembali berdiri. Yang kedua, tim bertahan mendapat poin 1 apabila berhasil merobohkan kembali stick yang belum sempat berdiri. Go. Kali ini bersama saya Sahil Langrisandi akan membacakan penentuan juara perolehan poin pertandingan dan pelanggaran dan hukuman. Yang pertama, penentuan juara perolehan poin pertandingan. Perolehan poin kemenangan, menang mendapat poin 3, imbang mendapat poin 1, kalah mendapat poin 0. Jika perolehan poin sama, maka menentukan pemenang berdasarkan selisih poin yang didapat dan kedapatan. Jika masih sama, maka tim dengan poin terbanyak yang menang. Jika masih sama, maka sportivitas yang digunakan. Selanjutnya, pelanggaran dan hukuman. 1. Lama algojo dalam memegang bola adalah 5 detik. Lebih dari itu, maka tim bertahan dikenakan sanksi berupa tidak bergerak selama 5 detik. 2. Apabila bola mengenai kepala secara sengaja atau tidak, maka tim yang bersangkutan tidak diperkenankan bergerak selama 5 detik. Ketiga, apabila algojo bergerak membawa bola, tim bertahan tidak diperbolehkan bergerak selama 5 detik. Yang keempat, keputusan wasit mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Yang kelima, protes boleh dilakukan dengan uang jaminan sebesar 1 juta rupiah. Keenam, selain itu mendapat teguran atau didiskualifikasi. Ketujuh, tim peringkat terakhir melakukan ice breaking. Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dengan gambar oleh Mas Inggil. Halo. Selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana caranya bermain bak tewak. Di sini sudah saya siapkan lapangan. Ini adalah sketsa, jadi kalau di lapangan asli ini ukurannya 20 meter kali 20, masing-masing isinya panjangnya 20. Terus di sini sudah ada stick yang disusun. Jumlah sticknya bisa berjumlah 8 sampai 12. Jadi tergantung menyesuaikan kebutuhan tergantung pesertanya juga. Terus di sini ada tim tahan atau tim yang bertahan, ini saya simbolkan dengan smile. Lalu tim yang menyerang ini saya tulis serang dengan tanda kotak atau persegi. Jadi cara bermainnya, tim yang bertugas menyerang nanti bertugas untuk merobohkan stick yang sudah tertata menggunakan bola kasti. Lemparan bebas dari mana saja, bisa dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, bahkan dari sini juga bisa, asalkan di bawah, di belakang garis permainan. Terus tim yang menyerang secara bergantian merobohkan ini. Orang pertama dari tim menyerang misalkan berusaha merobohkan ini, tapi ternyata gagal. Orang yang menyerang yang gagal berpindah ke belakang untuk menunggu giliran selanjutnya sampai sticknya roboh. Terus dilanjutkan orang yang kedua. Orang kedua sama melakukan.
berusaha merobohkan ini. Kalau misalkan masih gagal, berarti orang kedua kembali lagi ke belakang. Sampai pada akhirnya stick ini roboh. Ketika stick roboh, maka tim menyerang semuanya masuk ke dalam arena permainan. Ini bebas, arenanya bebas, maksudnya kemana saja. Bebas kemana saja. Ya, katakanlah tim yang menyerang jumlahnya ada 8. Ini ada 8 masuk di dalam kotak semua. Terus tim yang bertahan nanti berkeliling di daerah-daerah ini, bebas di mana saja. Tim yang menyerang bertugas menyusun kembali stick sampai sticknya kembali lagi berdiri seperti posisi semula. Nah, tim yang bertahan tugasnya adalah dengan bola kasti tadi yang digunakan untuk merobohkan ini digunakan oleh pemain bertahan yang berada di luar untuk merobohkan kembali sticknya. Kalau pemain bertahan berhasil merobohkan sticknya 1 kali, maka pemain bertahan mendapatkan 1 poin. Kalau misalkan pemain serang berhasil mendirikan sticknya 1 kali, maka pemain serang mendapatkan 1 poin juga. Di sini ada algojo, yang dimana tugas algojo ini tidak boleh merobohkan stick menggunakan bola kasti. Algojo hanya boleh mengenai pemain penyerang yang berada di dalam lingkaran. Kalau misalkan pemain serang terkena bola oleh algojo, maka pemain serang mati atau hangus atau wafat. Kalau misalkan berhasil banyak mengenai, maka orang-orang ini sisanya masih berusaha mendirikan ini. Kalau misalkan ini sudah berdiri, maka permainan diulangi lagi dari awal. Tim menyerang kembali ke posisi awal, tim bertahan kembali ke posisi awal. Masing-masing tim mendapatkan kesempatan menyerang dan bertahan 5 menit. Jadi selama 5 menit nanti dikalkulasikan mendapat berapa poin. Misalkan tim menyerang, lalu dari tim bertahan berhasil merobohkan ini, maka tim bertahan mendapatkan 1 poin, seperti itu. Jadi itu adalah simulasi melalui gambar. Kalau misalkan kita diberi kesempatan untuk bermain secara langsung, tentu kita akan senang dari penyaji karena permainan ini sudah kami siapkan dan modifikasi sedemikian rupa untuk menjadikan permainan yang menarik. Saya rasa dari kami cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.